Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mahfud, Wakil Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa Al-Azhar Jawa Timur. Alhamdulillah pagi ini telah menyampaikan sebuah tausiah di Masjid Baitur Rahman, Polrestabes Surabaya. Kami menyampaikan sebuah hikmah yang cukup mendalam yang berbunyi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Manusia perlu mengenal jati dirinya sebagai manusia. Apa tujuan dan tugas utamanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Bagaimana manusia itu diciptakan, dari unsur apa saja manusia itu diciptakan. Maka ketika manusia mengetahui itu semua, dia akan bisa mengenal siapa yang menciptakannya, seberapa besar zat yang menciptakan manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dengan tujuan adalah untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi seseorang yang memakmurkan bumi, menjadi seseorang yang mengelola bumi ini dengan aturan-aturan Allah. Lalu tujuan utama itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala macam bentuk peribadatan yang sesuai dengan keadaan dan kapasitas manusia itu. Seorang guru beribadahnya adalah mencerdaskan, memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Seorang yang alim, ibadahnya adalah dengan menyebarkan pemahaman yang benar kepada para masyarakatnya. Seorang yang agnia, seorang yang mempunyai harta berlebih, ibadahnya adalah dengan rajin bersedekah. Seseorang yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban sebuah amanat, ibadah terbesarnya adalah melaksanakan amanat itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan, jasadnya diciptakan dari tanah liat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sehingga karena ruh itu manusia hidup. Yang dimana definisi kehidupan bagi manusia itu adalah ketika jasad dan ruhnya bersatu. Ketika ruhnya diambil oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, maka manusia itu dikatakan meninggal. Dan ruh manusia itu yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sebagai manusia kita harus bisa bersikap tawazun. Kita harus bisa bersikap menyeimbangkan kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani kita. Tidak menegasikan salah satunya. Kebutuhan jasmani kita harus dipenuhi. Kebutuhan rohani kita juga harus terpenuhi, karena dengan pemenuhan keduanya maka kehidupan manusia akan berjalan dengan baik, agar berjalan dengan bagus sebagaimana yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sekian dari saya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.